Selamat datang teman-teman di channel Belajar Jitu. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Desmos, khususnya bagaimana cara menggambar fungsi atau kurva fungsi, baik itu fungsi linier, fungsi kuadrat, ataupun fungsi trigonometri menggunakan Desmos. Kita juga akan memberikan aksesoris ya, berbagai macam aksesoris fungsi seperti bagaimana cara menggambar fungsi pada rentang nilai tertentu atau domain tertentu ya. Dan bagaimana cara menggambar titik di kurva tersebut, bagaimana cara menggambar ruas garis, dan sebagainya. Oke, supaya nggak berlama-lama, kita langsung saja buka Desmos. Jangan lupa, kita selalu menggunakan web browser. Jadi silakan buka web browser Anda. Di sini saya akan menggunakan biasa Google Chrome. Anda juga mungkin sebaiknya menggunakan Google Chrome karena Google Chrome itu tidak banyak problem ya. Oke, kita langsung buka desmos.com. Jadi seperti biasa kita ketikkan desmos.com langsung saja. Akan muncul seperti ini. Biasakan login supaya nanti pekerjaan atau yang kita buat di Desmos ini bisa Anda simpan. Oke. Jadi biasakan login dulu. Kalau belum login ya Anda sign up atau daftar dulu. Setelah itu, setelah login, langsung saja masuk ke graphing calculator atau di dalam bahasa Indonesia kalau Anda pakai bahasa Indonesia menggunakan kalkulator grafik di sini. Namanya akan menjadi kalkulator grafik. Kalau di tempat saya akan menjadi graphing calculator. Klik aja, akan muncul seperti ini. Nah, Anda bisa mulai menggambar misalnya garis lurus Z sama dengan 2x plus 3. Di SMP atau SMA, Anda biasanya kalau mau menggambar garis lurus, ya pakai persamaan seperti ini ya. Z sama dengan 2x plus 3. Oke, saya setting dulu, saya nggak ingin ada berbagai macam ini, atau saya biarkan aja lah. Kita kasih arrows aja di sini. Kemudian kita kasih label X untuk sumbu X, kita label Z untuk sumbu Y. Nah, X dan Z. Oke, jadi ini persamaan Z sama dengan 2x plus 3. Seperti ini kurvanya, garis lurus. Nah, 2 ini biasa disebut dengan kemiringan ya, kemiringan garis atau gradien. Anda juga bisa menggunakan fx sebagai simbol dari fungsi. Kalau ini Z itu kan variabel independen kita sebut, Z variabel dependent, X variabel independen. Jadi Z ini dan X ini dua-duanya variabel. Tapi kalau fx itu adalah simbol fungsi atau penulisan fungsi. Kita misalnya 2x, kata ganti misalnya 3x min 2 gantian. Nah, untuk supaya ini tidak tampil seperti ini, diklik. Nah, sekarang kita fokus di sini. Kenapa saya lebih menyarankan Anda menggunakan fx daripada menggunakan z sama dengan 2x plus 3 misalnya, atau menggunakan variabel z ini? Ya, karena kalau kita menggunakan fx ini, itu kita bisa isi f dengan 0. F0 artinya ini X-nya ini diganti dengan 0. Kalau X diganti dengan 0, 3 dikalikan 0, 0 min 2. Maka nilai dari F0 adalah min 2. Anda bisa ganti dengan nilainya 1 misalnya, X1. F1 berarti 3 dikurangi 2, 1. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau saya ingin menggambar berbagai macam fungsi, misalnya Fx sudah kita pakai, kalian boleh pakai Gx. Misalnya saya ganti x kuadrat, kuadrat itu pakai topi kuadrat. Oke, kalau Anda lupa, saya ingatkan lagi untuk membuat kuadrat itu menggunakan x topi kuadrat. Nah, ini adalah x kuadrat. Nanti ini otomatis topinya hilang menjadi kuadrat seperti ini. Oke, Gx sama dengan x kuadrat. Nah, inilah kurva yang hitam, inilah kurva Gx sama dengan x kuadrat. Atau Anda juga bisa menggunakan, saya nggak mau lah F, G, H, J, nggak mau. Saya mau pakai F0 misalnya, ya udah nggak apa-apa. F, ketik F lalu 0, nanti otomatis yang 0 menjadi subscript atau menjadi indeks. Kita pakai X lagi, misalnya menjadi, kita mau bikin 4 min X kuadrat. Nah, yang merah ini adalah kurva 4 min X kuadrat. F0. Saya kalau ingin tahu jika saya masukkan X ini dengan angka 1 gimana hasilnya? Ya gampang. Tinggal ketikkan F0 kemudian 1. Hasilnya adalah 3. Benar kan? 4 dikurangi 1 kuadrat. 1, 4 kurangi 1, 3. Oke, seperti itu. Gampang ya? Saya nggak suka pakai indeks 0. Ya sudah, kita pakai misalnya A. Untuk membuat indeks A itu kita nggak bisa kayak bikin 0 tadi atau 1 tadi. Nggak bisa. Langsung A itu nggak jadi. Itu akan menjadi A. Supaya menjadi indeks, A itu menjadi indeks atau subscribe, itu kita ketikkan F kemudian underscore A.
kemudian baru X gitu. Nanti underscore ini akan otomatis menjadi indeks underscore A. Oke. Jadi kita ketikkan F underscore itu langsung otomatis jadi subscript, kemudian A, kemudian Anda langsung ngetikkan gini langsung X, kurung buka, kurung tutup. FAX misalnya apa? 2X kuadrat misalnya, min 3, atau min 3X. Nah, ini menjadi indeks FAX 2X kuadrat min 3X, ini yang hijau ini. Gampang kan? Kemudian bisa kita, seperti tadi F0, kita bisa bikin FA. Jangan lupa F underscore A. Kemudian Anda boleh pakai tanda panah. Enggak juga enggak apa-apa, tanda panah ke kanan. Nah, supaya bergeser begitu. Kemudian baru diisi misalnya 1. Oke, FA1 minus 1, benar nggak? FA1, ini diganti 1, X-nya. Diganti 1, 2 dikalikan 1 kuadrat, 2. 2 dikurangi 3 dikalikan 1, 3. 2 dikurangi 3, 1. Atau minus 1, sorry. Gitu ya. Jadi Anda boleh menggunakan G supaya tidak sama dengan F ini. Karena kalau kalian pakai F lagi, yaitu nanti otomatis refernya ke sini. Kalau misalnya Anda mengetikkan di sini F2. F2 ini otomatis ini akan merefer ke sini, 2. Oke. 2 dikalikan 3, 6 dikurangi 2, 4, ya kan? Kalau Anda pakai 0, dia akan merefer ke sini. Kalau Anda pakai A, akan merefer ke sini. Kalau Anda pakai G, akan merefer ke G. Gitu ya. Ini cara membuat fungsi kurva. Saya sarankan Anda selalu menggunakan fx atau gx atau f0x. Jangan menggunakan z. Karena z ini nanti Anda kalau ingin mencari berapa nilai, jika x-nya diganti 1, berapa nilai z-nya, itu akan kesulitan. Oke, saya hapus. Ini saya hapus. Saya hapus semua ya, biar tidak terlalu ramai. Oke. Nah, ini cara membuat kurva. Saya ganti misalnya menjadi 3x kuadrat min 2. Lalu gimana saya mau membuat poin, misalnya poin di sini. Saya mau membuat titik di sembarang sini ya kan. Nah, Anda bisa pakai tanda kurung dulu. Kemudian misalnya Anda ingin angka 2, koma, kemudian Anda pakai F2. 2F2 ada di mana? Wah, ada jauh banget ya. F2 itu berapa nilainya? 3 dikalikan 2 kuadrat, 4, 12, min 2, 10. Nah, ini. Anda bisa kasih label. Nah, ini 2,10 di sini. Ini titik 2,2. Anda bisa juga kasih label A misalnya. Nah, ini menjadi A. Anda ingin ngasih nilai, misalnya A itu sama dengan berapa sih? A dalam kurung, kemudian pakai dolar, itu untuk memberi atau memasukkan nilai 2 ini. Dolar 2, pakai kurung buka, kurung tutup. Saya besarkan dulu di sini ya. Oke, saya bikin di sini misalnya titiknya titik Z0 misalnya sama dengan F2. Nah, baru ini kita masukkan di sini 2,10. 2 baru dolarnya. Jadi kalau saya ingin memunculkan nilai ini Z0, itu langsung dimasukkan di sini Z0 gitu aja. Oke. Simple ya. Lalu saya pingin enggak, ini jangan 2 deh. Ini saya pingin A, fleksibel. Oke, kita ganti A juga di sini. Ini kita ganti A. Lalu kita kasih slider. Oke. Nah, ini menjadi A. Menjadi bervariasi. Oke. Sekarang kalau nilainya A-nya misalnya ini, saya cari min 1, berarti ini artinya F min 1. Ini F-1 titiknya. Kita bikin dolar lagi aja. Bikin dolar, kemudian kurung buka, kurung tutup. Kurung berawal ya. 1 min 1. Ini Z0. Nah, ini cara membuat titik. Oke. Sekarang A 1,3. Berarti X-nya itu 1,3. Z-nya adalah FA. FA juga, ini hanya diganti 1,3 juga. Oke. Kalau misalnya 0,
A-nya 0 berarti X-nya 0 ya. Biar nggak lama, ya ini kasih 0 gitu nggak apa-apa. Oke, A-nya 0 berarti ini X-nya 0. Kita lihat. Ya, X-nya 0, kemudian FA, F0. F0-nya berapa? Minus 2. Betul ya? Nah, ini cara menggambarkan titik dan cara menggambarkan nilai. Oke? Atau memunculkan nilai. Itu seperti itu. Kalian hilangin A-nya juga nggak ada masalah. Jadi 0, min 2. Jadi ini dolar kurung kurawal. Oke, saya ketik di sini aja. Jadi untuk memunculkan angka itu pakai dolar kurung kurawal, kemudian nilai yang mau dikeluarkan A. Tidak boleh ada koma. Kalau Anda mau mengeluarkan lagi ya tinggal koma, misalnya dolar lagi kurung kurawal, misalnya angka Z atau Z0. Z0. Misalnya seperti itu. Nah, ini cara untuk mengeluarkan angka. Nih, memunculkan angka pada label. Oke, simple ya. Lalu gimana sih kalau misalnya saya ingin, oh ini kan tidak ada batasnya ya. Ini tak hingga nih. Nilai X-nya tak hingga atau domainnya tak hingga. Kalau saya ingin domainnya ini tak terbatas gitu, terhingga atau tak terbatas, tinggal dikasihkan di sini kurung kurawal. Anda misalnya ingin gambarnya dari min 1 aja, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan, Anda ketikkan kurang dari lalu ketikkan sama dengan, nanti otomatis menjadi kurang dari sama dengan misalnya 2. Oke, atau 3 ya, 2 lah. Nah, ini X-nya nanti dari min 1 sampai 2 aja. Nih, X-nya dari min 1 sampai 2. Coba ingat ya. Iya. Jadi ini dari min 1 sampai 2. Di sana nggak digambarkan, kurang dari min 1 juga nggak digambarkan, lebih dari 2 juga nggak digambarkan. Oke, misalnya saya ganti 3. Atau saya ganti 3X. Nah, seperti ini. Ini nggak usah 3, misalnya gini. Oke. Ya. Jadi batasnya sekarang dari min 1 sampai 2. Supaya hilang gridnya. Nah. Oke ya, ini digambarnya dari min 1 sampai 2. Caranya tinggal dikasih kurung kurawal begini. Otomatis yang digambarkan ini. Sekarang kalau saya ingin gambar garis dari sini ke sini misalnya. Oke, untuk gambar garis simple Anda bisa pakai tabel. Di sini min 1, ini adalah min 1. Jadi perlu 2 titik ya, titik di sini sama di sini. Di sini titik ini adalah min 1,0, Z-nya 0. Kemudian di sini X-nya adalah min 1. Di sini berapa? Ya, ini simple, Anda pakai F min 1 aja. Nah, ini sudah ada 2 titik. Supaya ini ada garis, ini diganti ya, jangan titik. Kita pakai setting, diganti menjadi line. Kalau ingin putus-putus, gini, putus-putus. Nah, ini cara menggambar garis. Oke, simple ya. Nah, kalau Anda ingin mengganti ini jangan min 1 deh. Supaya fleksibel, saya ingin ini A. Ya, nggak ada masalah. Kemudian sini A, X-nya ganti A, di sini ganti A. Oke, simple ya. Nah, ini sudah berubah. Begitu juga kalau Anda ingin misalnya sini B. Ya, Anda harus ngasih slider B. Di sini. Oke. Anda bisa juga gambar garisnya lagi, gambar di bawahnya atau langsung aja di sini klik tabel ya. Ini adalah B, bawah juga B, yang sini sudah pasti 0, yang sini tentu F, B. Ini masih titik-titik saja karena seperti ini, simbolnya harus dibikin kayak gini, menyatu. Edit list, klik di hitam ini, klik di hitam ini, diganti line. Oke. Down. Nah, seperti itu. Oke. Saya rasa sementara cukup di sini dulu ya, supaya nggak terlalu panjang. Nanti sampai jumpa di tutorial Desmos berikutnya. Oke, terima kasih.